Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Next, evaluasi ujian nasional. Yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. 3. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Oke, di sini ada tabel ya. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada kriteria pembandingnya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, kriteria pembandingnya adalah tujuan pelaksanaannya. Untuk asesmen nasional di sini bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional ini fungsinya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, di sini ya. Sangat jelas sekali. Asesmen nasional ini terkait dengan sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional hanya pada murid secara individu. Kemudian kriteria pembanding yang kedua yaitu jenjang penilaian. Di sini ya bisa dilihat dibandingkan ya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kemudian kriteria pembanding ketiga yaitu level siswa. Yang keempat adalah subjek siswa ya. Di sini subjek siswa untuk asesmen nasional ini dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional ini diikuti oleh semua siswa ya. Kemudian yang kelima adalah model soal. Model soal untuk asesmen nasional di sini bentuknya adalah PG, PGK, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional hanya bentuknya pilihan ganda, isian singkat ya. Kemudian yang keenam yaitu sasaran penilaiannya. Untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional sasarannya ini penguasaan terhadap mata pelajaran ya. Yang terakhir yaitu metode penilaian. Untuk asesmen nasional yaitu MSAT. Kemudian untuk ujian nasional yaitu berbasis
CBT atau PBT. Manfaat asesmen nasional. Manfaat yang pertama yaitu potret kualitas pembelajaran ya. Potret pembelajarannya ini bisa dilihat baik di sekolah atau di daerah. Yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas ya. Bisa dilihat pembelajarannya selama di sekolah atau di daerah. Kemudian dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Oke, di sini kompetensi siswa. Di sini ada ya, pertama itu asesmen nasional ini berhubungan dengan kecakapan hidup abad 21. Kemudian juga profil pelajar Pancasila, di mana keduanya ini terukur melalui asesmen nasional. Berupa apa saja? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua yaitu survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai kecakapan hidup abad 21. Diharapkan nantinya peserta didik ini memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Profil pelajar Pancasila ya, yang pastinya di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, harus mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Next, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Oke, di sini ada petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, petunjuknya ini nanti anak-anak akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, kemudian ada juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri di sini meliputi apa saja? Yang pertama, asesmen literasi membaca. Ada 4 poin ya di sini. Yang pertama yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Selanjutnya di sini juga ada asesmen numerasi yang meliputi 3. Yang pertama, memahami, mengaplikasi dan bernalar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ya. Pastinya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Petunjuk dan pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ya, peserta AKM ini meliputi siapa saja. Yang pertama yaitu seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Next, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ya. Di sini sudah disajikan jadwal pelaksanaan asesmen nasional ya. Ya, di situ ada jenjangnya ya, jenjang dari SD sampai dengan SMA atau SMK. Yang pertama untuk SDMI dan paket A atau ULA ini hari pertama terdiri atas tes literasi selama 75 menit. Kemudian ada survei karakter selama 20 menit. Ya, sedangkan untuk hari keduanya itu tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit.
menit. Selanjutnya yaitu jenjang SMP, MTS dan paket B. SMA SMK ya, di sini hari pertama tes literasi 90 menit, untuk hari kedua tes numerasi 90 menit. Di sini survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Semoga pembahasan kita tadi mengenai AKM bisa bermanfaat ya kawan-kawan. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.